Di platform Indodax dan mendapatkan profit yang cukup tinggi. Mulai transaksi dia dari 2020 dari harga Bitcoin 100 juta sampai dengan 2021 dia banyak jual. Pertanyaan selanjutnya, tadi saksi menyampaikan SWI sudah melakukan suatu himbauan pada masyarakat ya. Ini kan jadi SWI kalau kita lihat perannya cuma hanya memberikan himbauan saja. Di 2018 itu sampai dengan 2022. Apakah saudara saksi di 2018 ini sudah membuat satu daftar bahwa binomo juga termasuk daftar yang belum mempunyai izin atau bagaimana? 2019. Sebagai informasi tambahan, sampai saat ini binomo masih bisa diakses, masih bisa diinfo dan juga withdraw. Bahkan di tahun 2020 Bukan itu. Keterangannya tadi intinya bahwa partai Anda itu telah ditegor oleh pihak Satgas Waspada Investasi. Ya. Kemudian binomo itu tidak ada dasar hukumnya berdiri di Indonesia. Kemudian edukasi yang Anda buat itu harus ada izin dari Bapepti. Ternyata semua itu Anda tidak memenuhinya. Itu intinya. Apa komentar Anda? Ya. Jadi setelah saya mendapatkan undangan baik dari OJK, SWI maupun Bapepti, di Bapepti saya hadir sendiri ke kantor, di SWI saya mengikuti Zoom meeting-nya yang mulia. Dan saya berkooperatif mendengarkan seluruh nasihat dan himbauan, dan pada saat itu saya menyatakan setuju dan akan menghentikan seluruh kegiatan aktivitas yang saya lakukan. Karena saya sudah melakukannya sejak 2018, tetapi baru dipanggil pelatihan. Tetapi saya tidak mengetahui bahwa saya harus menandatangani surat. Saya tidak pernah menandatangani suratnya sampai sekarang ini. Tapi saya setuju untuk mematuhi dan menghentikan semuanya. Bahkan saya menghapus seluruh konten yang ada di saya terkait dengan binomo pada saat itu juga dan menghentikan semuanya. Itu ya, berarti ya benar yang dibilangnya. Cuma itu aja, Anda tidak menandatangani surat menyatakan berhenti. Kan itu aja bilangnya. Karena saya tidak diimbau untuk melakukan penandatangan itu, yang mulia saya tidak tahu ini. Tidak ada di surat bersama Anda, nah. Tanda tangan ini, penandatangan berhenti, tidak ada. Ya sudah. Anda tidak ada keterangannya. Anda tetap keterangannya. Nah, ya sudah. Sudah. Nah, jadi begini. Kalian bertiga. Itu harus diambil ya, karena sudah di-ban. Iya, betul. Tadi selain Bitcoin ada juga Ethereum ya? Ya, Ethereum. Kalau tadi Bitcoin ini 104 miliar itu pencairan Bitcoin atau sudah termasuk Ethereum? Yang tadi 104 itu udah bentuk rupiah. Ya, artinya dia dicairkan dari bentuk Bitcoin atau dicairkan dari bentuk Ethereum ke rupiah? Saya harus buat mutasinya. Mutasinya? Yang di bekas tidak ada? Itu kurang lengkap, jadi itu lebih spesifik ya. Jadi harus lihat the whole transaction. Jadi kayak misalnya dia mendapatkan rupiah itu dari deposit BTC, akhirnya dijual ke sesama member Indodax, yang itu akan menjadi rupiah itu ditarik, itu bisa. Atau memang dia melakukan deposit dalam bentuk rupiah lalu mengeluarkan aja gitu, jadi cuma numpang lewat gitu, itu bisa jadi. Jadi mendepositkan dalam bentuk rupiah? Iya, deposit kan memang untuk beli aset itu menggunakan aset menggunakan rupiah. 4 juta ini sama 1 juta ini sama. Jadi intinya sisa deposit yang ada di Hopstone ini rupiah kan totalnya semua ya? Iya, betul. Ini 206 juta 206.400 rupiah ya? Ini semua harus total, sih total belum ada. Dan sekarang ini sudah diblokir ya? Semua akun tersebut sudah diblokir. Ini berlaku juga untuk yang lain ya. Ini ada contoh ada semua ada 34
miliar ini. 34, iya betul. Ya. Ini materi semua masyarakatnya yang di ini koma semua. Ini sebenarnya koma semua. Ini 34 miliar betul. Iya. 34 miliar. Ini sudah disita atau masih ada sekarang? Masih ada? Sudah, itu sudah kalau bentuk rupiah, dalam bentuk rupiah itu sudah diserahkan kepada BRSU. Tapi bentuk aset itu kami tidak, Indodax tidak berhak untuk memposisikan untuk menjual aset dari pelanggan. Artinya masih dibuka, masih blokir. Betul. Di bulan ini. Betul. Kalau konteks ini kan nggak bisa diapain. Nggak bisa diapa-apakan. Ini yang acuh. Nah, berarti masih ada ya, pernah mendengar ya. Baik. Dengan kategori Trader of the Year atau pedagang yang oke tahun ini 2021, apa yang menjadi kategori pengobatan hal tersebut? Mungkin sudah dianalisa oleh tim terkait kami ya. Mungkin ada indikasi memang aktivitas transaksi aset kripto yang dilakukan oleh saudara Indodax memang terbukti ada untungnya mungkin gitu ya, menghasilkan keuntungan gitu. Menghasilkan keuntungan yang cukup banyak, begitu ya. Makanya ini dinobatkan jadi Trader of the Year, gitu ya. Mungkin, tapi itu harus dikonfirmasi oleh tim terkait. Gitu. Yang menobatkan itu Indodax sendiri, perusahaan Anda. Yang menobatkan, iya betul. Iya, ada tim terkait, makanya iya, saya bilang ada tim terkait. Iya. Bukan tupoksi saya. Iya, paham. Ya, jadi saya bisa katakan ya, jadi saudara Indra memiliki akun yang berjenis seperti Indodax. Itu di luar Indodax, itu bisa, ya dia bisa melakukan jual beli juga aset itu, tapi tidak terregulasi oleh BPT. Jadi bisa jual beli di luar. Ya di luar. Lalu, memasukkan ke Indodax. betul, yang mulia. Jadi hasil dari jual beli tersebut itu bisa dipindahkan ke Indodax. Di Indodax itu ada sistem jual beli. Ada. Jadi ada sistem jual beli kripto untuk Bitcoin di Indodax. Ya. Dia bisa beli. Ada pernah dia membeli dari Indodax. Saya pernah melihat mutasinya, pernah membeli. Nah, langsung ke Binomo. Total kalau saya itu ada lebih dari 6 atau kurang lebih 10 saya aktif melakukan trading. Makanya tadi dikatakan dengan saya mendapatkan penobaran sebagai Trader of the Year dinobatkan langsung oleh Indodax berdasarkan transaksi dan profit yang saya peroleh di tahun 2021. Karena memang di tahun 2021 ada kenaikan aset kripto yang luar biasa tinggi. Di 2020 Bitcoin 100 juta, di 2021 hampir 1 miliar. Jadi saya mendapatkan banyak keuntungan dari situ yang mulia. Dan kemudian beberapa aset yang saya kirimkan itu adalah saya kirimkan ke akun trading saya sendiri. Karena saya memiliki beberapa akun trading di luar Indodax untuk mempermudah transaksi saya. Jadi saya trading di banyak aplikasi. Itu saja yang mulia. Jadi tadi kita sudah mendengar dari keterangan-keterangan saksi, pertama dari pihak bank, ya kan, Bank Mandiri, cabang Rantau Prapat ya, kedua dari pihak Satgas Waspada Investasi, terus ketiga dari Indodax, dan kemudian dari Payment Gateway, Dana dan PT Interax ya, kayak gitu. Jadi dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tadi, jelas bahwa tidak ada satupun deposit yang dilakukan oleh pihak trader langsung kepada pihak Indraken. Jadi mereka melakukan pembayaran ya ke masing-masing payment gateway atau bank-bank yang terkait. Payment gateway ini banyak, tadi telah disebutkan, ada salah satunya Dana, dan juga ada pihak bank-bank pemerintah, bank swasta juga lengkap untuk melakukan deposit. Dan selanjutnya dari transaksi keuangan yang ada jelas telah terlihat bahwa khususnya saksi yang di Indodax
Indra itu mendapatkan plakat ya penghargaan dari Indodax. Tadi kita udah sampaikan juga di persidangan dia dapat plakat Trader of the Year 2021. Jadi berdasarkan keterangan yang ada bahwa Indra itu melakukan transaksi yang cukup fantastis, jual beli trading di platform Indodax dan mendapatkan profit yang cukup tinggi. Mulai transaksi dia dari 2020 dari harga Bitcoin 100 juta sampai dengan 2021 dia banyak jual karena telah mendapatkan keuntungan yang pada saat itu di 2021 harga Bitcoin mencapai dengan 1 miliar. Sehingga sangat wajar apabila Indra Kesuma mengalami peningkatan dari kekayaannya dari transaksi jual beli di binomo di mana di Indodax tadi ya, seperti itu. Jadi jelas bahwa saya juga tanyakan tadi di apakah terdapat transaksi dari binomo ke Indodax, ternyata tidak ada ya, dari Indodax ini tidak ada. Dan transaksi dari Bank Mandiri pun jelas dinyatakan tidak ada transaksi dari binomo seperti itu. Ya. Ya, jadi jelas juga tadi disampaikan di Bank Mandiri tidak ada namanya teguran dari PPATK, juga dari Indodax. Dari Indodax terakhir transaksi itu di 2022. Mungkin tadi saksi lupa ada transaksi Indra di 2022 awal Januari. Disampaikan oleh saksi tadi kan di blokirnya kapan 2021. Ya kemungkinan mungkin saksi lupa itu saja. Selanjutnya untuk payment gateway lainnya juga jelas menyatakan bahwa tidak ada transaksi aliran uang ke Indra dari deposit para trader seperti itu. Nah, artinya para saksi juga tidak ada yang memberatkan dan itu justru bisa berbalik buat pegangan ya buat apa? Ya, sangat jelas sekali dari fakta persidangan yang terungkap tidak ada aliran satupun ya dari trader yang deposit ke binomo masuk ke rekeningnya Indra Kesuma seperti itu. Itu sangat jelas sekali. Yang dibilang kemarin ada keuntungan pun tidak ada juga ya dari Indra. Kalau masalah keuntungan sudah jelas terbantahkan. Kenapa? Dari 70% yang digaung-gaungkan di media sosial oleh pihak saksi korban atau pelapor itu sama sekali tidak terbukti. Sama sekali tidak terbukti di fakta persidangan yang ada. Pada persidangan sebelumnya kita sudah ulas bahwa jelas transaksi yang masuk ke ke Fakar dari Brian Edgar itu dijelaskan bahwa pembagian itu adalah keuntungan perusahaan broker, bukan dari jumlah nilai kerugian yang diderita oleh para korban, seperti itu. Sangat jelas sekali. Dan juga bukan dari para trader ya? Sama sekali bukan, seperti itu. Oke? Bang, cukup. Nanti 2020 dia bermain ini kan, main Indodax. 2020 itu dia berkeuntungan. Itu 2020, iya. 2020 itu dia bisa bermain sampai 100 juta, uangnya dari mana awalnya? Apa dia udah? Iya, di 2020 itu jelas Indra itu kan mendepositkan sampai dengan 600 juta ya. 600 juta ke Indodax dan juga dia bertransaksi jual dan beli di Indodax sehingga akhirnya pada 2021 dia dinobatkan sebagai Trader of the Year. Tentunya tadi saya sudah tanyakan juga kepada pihak Indodax-nya juga, tapi ternyata Indodax tidak bisa belum membuat satu rekapan berapa jumlah total keuntungan yang didapatkan oleh Indra. Akan tetapi sudah jelas tadi di 2021 kan ada aliran untuk pengeluaran uang, ya withdraw dari Indodax. Nah itu sudah jelas itu ada nilai uangnya berapa sampai dengan 100, itulah nilai transaksi yang terjadi. Jadi perlu diketahui juga Indra juga tidak hanya trading di Indodax, dia ada trading juga di Binance, mining kripto, pertambangan kripto yang cukup banyak menghasilkan Bitcoin.
Makanya tadi ada juga transaksi dari wallet to wallet, dari account wallet di luar Indodax itu masuk ke Indodax ya, dari Binance atau dari tempat Indra mining kripto seperti itu ya, itu berbagai macam ya, sehingga jelas tadi ada transaksinya. Tidak juga ada terdapat juga dari Binomo, dari wallet di Binomo sama sekali tidak ada, yang ada dari Binance dan lain-lain seperti itu. Indra sendiri main trading sejak kapan, Bang? Indra main trading sejak 2018 ya, seperti itu. Kalau untuk 2018 ke 2019 dia mengalami kekalahan juga di trading di Binomo. Makanya dia membuat satu berbagi pengalaman, edukasi bagaimana cara dan berhasil untuk trading binary option ya, seperti itu. Sempat kalah juga ya padahal ya kan? Ya, betul sekali. Pasti ada kalahnya berarti ya Pak? Semua trader itu pasti mengalami kekalahan. Tidak pernah ada trading yang selalu untung terus, pasti ada kalahnya. Yang profesional, mau yang terdaftar dan lain sebagainya itu pasti mengalami, ada satu saat dia mengalami loss atas satu transaksi yang dilakukan. Waktu itu lossnya sampai berapa, Bang? Ratusan juta juga kurang lebih. Artinya agar jangan terus menerus. Ya, dia membuat satu cara yang konsisten, cukup 1% saja keuntungan sehari. Di 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar 365% sudah cukup buat Indra seperti itu. Oke.